Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan program magang dan juga diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil dari laporan magang saya. Yang saya hormati, Dr. Haji Deden Komar Priyatna STS IPMM CHRA selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Dr. Hajah Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Hasan Mustafa SEMM AKCA selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan saya dalam pembuatan laporan magang. Dan tak lupa juga kepada Bapak Dodo SAP selaku Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian DPM PTSP Cianjur beserta jajarannya. Perkenalkan, nama saya Risma Anissa Sulaiman dengan NPM 41224231100480 Prodi Manajemen. Akan memaparkan hasil dari laporan magang saya dengan judul Pengaruh Sistem Online Single Submission atau OSS terhadap efisiensi perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Cianjur. Table of content dari pemaparan materi saya di bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang dan juga tujuan, bab 2 berisi tentang profil organisasi dan aktivitas magang, bab 3 berisi tentang landasan teori dan analisis, di bab keempat berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir adalah refleksi diri. Bab 1 terkait pendahuluan, berisi tentang latar belakang dan juga tujuan. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan juga kemajuan teknologi informasi, pengembangan sistem perizinan yang efisien menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sendiri menghadapi tantangan untuk mempercepat proses perizinan usaha. Berdasarkan laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan ternyata lama sekali proses perizinan dengan birokrasi yang cukup rumit, sehingga pemerintah Indonesia meluncurkan suatu sistem online single submission atau OSS melalui Perpres nomor 91 tahun 2017 yang dirancang untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai jenis izin usaha ke dalam suatu sistem online sehingga diharapkan dapat mempercepat proses dari pengajuan izin. Di Kabupaten Cianjur tersendiri, DPM PTSP bertanggung jawab dalam implementasi OSS, seperti halnya dalam pembuatan NIB. DPM PTSP Cianjur berperan penting dalam menyediakan layanan yang memadai untuk pelaku usaha, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Seperti halnya pelaku usaha yang masih kesulitan dalam memahami prosedur, penggunaan OSS, dan juga adanya kendala teknis dalam sistem, serta keterbatasan dalam akses layanan, terutama di daerah pedesaan. Berdasarkan pengamatan awal, meskipun OSS telah diterapkan, ada indikasi bahwa efisiensi proses perizinan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini mendorong saya untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai pengaruh OSS terhadap efisiensi proses perizinan di DPM PTSP Cianjur. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari sistem OSS dan bagaimana perbaikan dapat dilakukan untuk mendukung pelaku usaha dalam proses perizinan.
Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Selama periode magang di DPMPTSP Cianjur, saya terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses perizinan dan juga pelayanan kepada pelaku usaha. Kegiatan ini mencakup seperti pengamatan langsung terhadap pengajuan izin, penggunaan sistem OSS, tantangan yang harus dihadapi, seperti halnya pemohon yang bisa saja mengalami kesulitan dalam mengakses OSS tersebut karena jaringan internet atau hal yang lainnya. Rekomendasi untuk perbaikan dari saya adalah perbaikan untuk penggunaan, lalu peningkatan infrastruktur, pendukung implementasi dari OSS secara efektif, dan juga sosialisasi dari instansi. Di bab 2 tentang profil organisasi dan juga aktivitas magang. Profil organisasi DPMPTSP Cianjur. Berikut adalah logo dari DPMPTSP Cianjur. DPMPTSP Kabupaten Cianjur merupakan pelaksana urusan pemerintah bidang penanaman modal sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 bahwa DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan juga pelayanan Berikut adalah gambar depan dari DPMPTSP Cianjur dengan nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan Raya Bandung, kilometer 03 Kabupaten Cianjur dengan kode pos 43281 di email dpmptsp@cianjurkab.go.id dengan nomor telepon 082130225600 di hari pelayanan reguler Senin sampai Jumat, lalu pelayanan online dari Senin sampai Minggu, dan di jam pelayanan Sabtu sampai dengan Minggu. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang fungsi, visi, dan misi dari DPM PTSP Cianjur. Fungsi dari DPM PTSP yang pertama adalah penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Lalu pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan juga fungsinya. Lalu di sini adalah visi dari DPMPTSP Cianjur, yaitu terwujudnya pelayanan secara cepat, mudah, dan juga terjangkau. Misi dari DPM PTSP Cianjur yang pertama adalah memfasilitasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat pemohon izin dan penanaman modal, lalu memberikan pelayanan secara cepat, mudah, dan terjangkau, meningkatkan pelayanan administrasi terhadap pemohon izin dan juga penanaman modal, lalu mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan yang terkoordinasi dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu, meningkatkan kualitas sumber daya penanaman modal, dan juga pelayanan terpadu satu pintu. Berikut adalah struktur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Cianjur, dikepalai oleh Bapak Haji Dadan Ginanjar SIPMSI dengan Sekretaris Bapak Joko Purnomo SSTP MSI dan Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Bapak Dodo SAP, berikut juga serta jajaran lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang aktivitas magang yang saya lakukan dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 4 Desember. Selama melaksanakan kegiatan magang di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saya ditempatkan di bagian DSI atau Data Sistem Informasi, di mana bagian DSI ini adalah sebuah divisi atau unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengolah, dan menyediakan data serta informasi yang pastinya berkaitan dengan sistem teknologi informasi. Di kantor DPM PTSP, bagian DSI ini memiliki peran khusus dalam mendukung pelayanan perizinan dan administrasi melalui sistem informasi yang terintegrasi.
Nah, seperti tugasnya itu pengelolaan data dan juga sistem informasi. Contohnya pembuatan NIB, pengoperasian sistem OSS, pengoperasian SIPARIGEL, dan juga trayek. Lalu ada dukungan teknologi informasi yang dimana menyediakan infrastruktur dan juga dukungan teknologi informasi yang pastinya melancarkan kegiatan operasional dari pelayanan perizinan. Lalu ada pelayanan informasi kepada masyarakat, koordinasi dan integrasi sistem, lalu pemeliharaan sistem dan juga database yang nantinya digunakan untuk tetap berfungsi dengan baik, aman, dan juga terupdate. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas magang saya. Selama melaksanakan magang di DPMPTSP Cianjur, saya melakukan beberapa fungsi, di antaranya melayani tamu, mengarsipkan dokumen, membuat surat tugas, membuat rincian biaya, memandu pelaku usaha yang akan membuat NIB, menginput data di spreadsheet, ikut serta juga dalam kegiatan seminar NIB. Bab 3 tentang pembahasan berisi tentang landasan teori dan juga analisis. Landasan teori. Definisi dari sistem informasi manajemen. Menurut Davis, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang dapat menghasilkan informasi sedemikian rupa sehingga dapat menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen dan fungsi pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Lalu ada juga menurut Stoner, di mana SIM ini adalah metode informasi yang menyediakan pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya dan dapat mendukung dari proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan, serta fungsi operasi sebuah organisasi. Lalu ada juga landasan teori menurut Scott, di mana Scott ini menjelaskan bahwa SIM ini adalah sekumpulan subsistem yang menyeluruh, terkoordinasi, dan secara rasional terpadu, yang dapat mentransformasi data sehingga informasi lewat serangkaian itu bisa meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan sifat dan gaya manajer atas dasar kriteria mutu yang sudah disepakati. Jadi, apa sih SIM itu? SIM itu adalah suatu sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan koordinasi dan juga kontrol dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan juga efisien. Lalu apa itu OSS? OSS atau Online Single Submission adalah suatu sistem perizinan berusaha yang sudah terintegrasi secara elektronik. OSS merupakan bagian dari reformasi manajemen publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Menjelaskan tentang sejarah dari Online Single Submission atau OSS. Yang pertama ada OSS versi 1.0. Ini muncul dengan disahkannya PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi elektronik atau PPOSS, yang dimana sebelumnya pemerintah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP untuk pengujian izin-izin, untuk pengurusan izin, sehingga pemerintah meresmikan OSS sebagai sistem yang dimana mempermudah pelaku usaha untuk melakukan izin usaha. Tapi pada praktiknya OSS versi 1.0 ini masih memiliki banyak kendala seperti contohnya dalam jenis pelaku usaha, di mana pelaku usaha ini masih kebingungan untuk menentukan KBLI atau klasifikasi buku lapangan usaha di Indonesia. Lalu lahirlah OSS versi 1.0, di mana ini terjadi di awal November di 2019 sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan di OSS versi sebelumnya. OSS versi 1 ini sudah menjadi penyempurna struktur database dan juga melengkapi berbagai validasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang definisi efisiensi.
Menurut Michael Porter, di dalam karyanya dia menjelaskan bahwa efisiensi itu adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Lalu di sini ada landasan teori dari James P. Womack dan Daniel, di mana mereka menjelaskan bahwa efisiensi adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pengurangan pemborosan atau waste dalam setiap tahap proses produksi, sambil meningkatkan nilai yang diberikan kepada para pelanggan. Lalu ada definisi efisiensi juga menurut McKinsey dan juga Company, di mana dia menjelaskan bahwa kemampuan untuk meminimalkan pemborosan dan juga memaksimalkan output dalam setiap proses bisnis. Itu adalah definisi dari efisiensi menurut McKinsey. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh OSS atau Online Single Submission terhadap sistem perizinan. Yang pertama adalah penyederhanaan proses. OSS menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai jenis izin ke dalam suatu platform yaitu OSS. Yang kedua adalah transparansi, di mana sistem ini terpusat. Jadi semua data perizinan dapat diakses secara transparan sehingga kita bisa mengurangi praktek korupsi atau pungli. Lalu adanya efisiensi waktu, di mana pengusaha dapat mengajukan izin secara online tanpa harus datang ke instansi. Lalu ada kemudahan akses, di mana para pelaku usaha dapat mengajukan izin di mana saja asal memiliki akses internet. Lalu ada monitoring dan evaluasi, di mana pemerintah dapat lebih mudah dalam memonitoring pengajuan izin dan mengevaluasi efektivitas dari kebijakan. Dan yang terakhir adalah dukungan data, yaitu OSS menyediakan data yang bisa dianalisis untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi OSS atau Online Single Submission. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi, di mana infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting juga untuk mendukung operasional OSS. Lalu regulasi dan kebijakan, di mana kepastian hukum dan kebijakan yang jelas terkait perizinan dapat meningkatkan kepercayaan pengajuan daripada OSS tersebut. Lalu adanya sosialisasi dan juga komunikasi. Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat atau pelaku usaha sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang OSS. Lalu pelatihan yang memadai bagi pengguna, baik dari sisi pemerintah maupun dari pelaku usaha, sangat penting juga untuk memastikan mereka itu dapat memanfaatkan OSS secara optimal. Dan yang terakhir adalah dukungan layanan, di mana layanan dukungan teknis dan informasi yang responsif dapat membantu mengatasi masalah para pelaku usaha dalam penggunaan OSS. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak OSS di sistem perizinan. Dampak positif yang pertama adalah peningkatan efisiensi proses perizinan. OSS mempercepat proses pengajuan dan juga penerbitan NIB. Dengan sistem digital ini, proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari dapat diselesaikan dalam hitungan hari bahkan sampai jam. Lalu kemudahan akses, di mana para pengguna dapat mengakses OSS di mana saja. Pengurangan biaya, OSS juga mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha untuk proses perizinan, contohnya dalam pengurangan biaya perjalanan, lalu biaya administrasi, dan lain sebagainya. Lalu peningkatan investasi, di mana kemudahan dan juga kecepatan dalam mendapatkan izin membuat Indonesia ini lebih menarik bagi para investor. Dan yang terakhir adalah transparansi, di mana semua izin ini kan sudah terpusat di sistem OSS, sehingga dapat diakses oleh siapapun dan juga dapat mengurangi pungli atau juga korupsi. Lalu ada dampak negatif dari OSS. Yang pertama adalah ketimpangan digital. Akses yang tidak merata, di mana di daerah yang dengan akses internet yang kurang memadai, sehingga menjadi kesulitan juga dalam mengakses OSS tersebut. Lalu kendala teknis, contohnya dalam errornya sistem ya, bisa saja error karena nantinya menyulitkan para pelaku usaha dalam mengakses dari OSS tersebut. Lalu adanya ketergantungan teknologi dan juga kurangnya sosialisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya. Kendala yang saya hadapi yang pertama kurangnya pengalaman teknis karena
Pada dasarnya saya belum familiar tentang sistem OSS tersebut, jadi masih harus beradaptasi, lalu koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif, dan juga keterbatasan sumber daya. Dan cara mengatasi kendalanya, yang pertama adanya pelatihan atau bimbingan, lalu proaktif dalam komunikasi, berkolaborasi dengan tim, pemanfaatan sumber daya yang ada. Kesimpulan. Setelah melaksanakan magang di DPMPTSP Cianjur dan juga mengkaji implementasi dari OSS, saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan OSS ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi proses perizinan di DPMPTSP Cianjur. Meskipun ada beberapa tantangan, secara keseluruhan OSS sudah memberi pengaruh positif seperti pengurangan waktu, peningkatan akurasi data, dan juga sebagainya. Meskipun demikian, ada beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman teknis, kurangnya infrastruktur, dan juga sebagainya. Maka, harus adanya monitoring dan evaluasi berkala agar OSS ini dapat berjalan dengan optimal. Rekomendasi dari saya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, peningkatan infrastruktur teknologi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, peningkatan fitur dan integrasi OSS, lalu monitoring dan evaluasi berkala. Refleksi diri, selama melaksanakan magang, saya terlibat langsung dalam observasi terkait implementasi OSS, sehingga pengalaman ini bisa memberi saya wawasan tentang gimana sebuah sistem digital dapat mengubah cara kerja instansi pemerintah, dan juga bisa mengurangi birokrasi yang rumit. Nah, beberapa hal yang saya pelajari, yang pertama pemahaman tentang OSS, keterampilan administrasi, dan juga komunikasi dan layanan pelanggan dalam dunia kerja terutama di instansi pemerintah. Berikut adalah dokumentasi saya pada saat ini. Itu tadi dokumentasi dari saya, dan alhamdulillah hasil dari laporan magang saya sudah terlaksana, dan saya juga ingin berterima kasih kepada semua pihak-pihak terkait yang telah memberikan masukan, saran, dan lain sebagainya kepada saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.